Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah sekalian rahimani rahimakumullahu taala, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pagi hari berbahagia ini setelah kita libur selama musim liburan, kita kembali lagi hadir di majelis yang mubarak ini. Mari kita lanjutkan jamaah sekalian rahimani rahimakumullahu taala pembahasan kita dari pembahasan syarah 120 hadis sulasi Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di pagi hari yang berbahagia ini yang bertepatan dengan tanggal 24 ya, Rajab ya. Ada pada hari-hari terakhir dari bulan Rajab yang sebentar lagi kita akan masuk dalam bulan Sya'ban dan semakin dekat kita dengan bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi hari-hari kita, memberkahi Rajab dan Sya'ban kita, lalu menyampaikan kita dalam bulan Ramadan untuk merengkuhnya dengan segenap rasa cinta dan kerinduan orang-orang yang soleh yang ingin mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, ingin berburu rahmat Allah dan ingin dicurahi ampunan dari sisi Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita termasuk di antara golongan mereka yang panen pahala besar dalam bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Pagi yang berbahagia ini mari kita lanjutkan membaca hadis yang ke-49, Ats-Tsulatsiyatu Tasi'atu wal Arba'un, 49, yaitu Salasun Munqiyatun Mutahhiratun, yaitu 3 perkara pembersih lagi penyuci, yaitu sebuah hadis an Amr ibn al-As, dari Amr bin al-As radhiyallahu ta'ala anhu, annahu qala, bahwasanya dia berkata, qultu, aku pernah berkata, lin nabi, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ubsut yaminaka fal ubayyika. Dia berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bentangkanlah tangan kanan Anda, maka saya akan membaiat Anda. Fabasata yaminahu, maka Nabi pun membentangkan, mengulurkan tangan kanan beliau. Qala, maka Amr bin al-As pun berkata, faqabattu yadi, lalu aku pun genggamkan tanganku. Aku genggamkan tanganku, yakni menggenggam tangan, ku genggamkan tanganku. Qala, maka dia tidak menjabat tangan Nabi, dia genggam tangannya. Qala, maka Nabi bersabda, malaka ya Amr, ada apa gerangan denganmu wahai Amr? Qala, maka Amr berkata, aratu an ashtarita, saya pengen untuk memberikan syarat.
saya ingin berbaiat kepada Anda dengan syarat. Qala, maka Nabi bersabda, tashtaritu bimadza, kamu akan bersyarat dengan apa? Qultu, ku katakan, an yufarali, diampuni untukku dosa-dosaku. Saya akan membaiat Anda, ya kalau makna globalnya, saya akan membaiat Anda tapi dengan catatan, dengan syarat, setelah saya membaiat Anda, dosa-dosa saya diampuni semuanya. Maka faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi kemudian bersabda, ama alimta, tidakkah kamu tahu, annal Islam yahdimu ma kana qablahu, bahwasanya Islam itu akan menghancurkan dosa apapun sebelumnya. Wa annal hijrata tahdimu ma kana qablaha, dan bahwasanya hijrah itu akan menghancurkan dosa apapun yang ada sebelumnya. Wa annal hajja yahdimu ma kana qablahu, dan bahwasanya haji itu akan menghancurkan, membinasakan, menghilangkan ya dosa yang sebelumnya. Hadis riwayat Imam Muslim dalam Kitabul Iman, babu kaunil islami yahdimu ma qablahu, keberadaan Islam itu menghancurkan dosa apapun sebelumnya. Wa kadzal hijrah wal haji, demikian juga hijrah, demikian juga haji. Hadis riwayat Imam Muslim, Ahmad dan yang lainnya. Jamaah sekalian rahimani rahimakumullahu taala. Maka di dalam hadis ini berkata muallif, dzakara Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadzal hadits thalatha kafaratin mahiyatin munqiyatin. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini menyebut 3 perkara. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini menyebut 3 perkara, 3 hal yang bisa menebus. Salatu kafarat, penebus, mahiyat, penghapus, munqiyat, pembersih. Jadi ada 3 perkara, dia adalah penghapus dosa, ya, penebus dosa, penghapus dosa, dan pembersih. Ditebus, dihapus, dibersihkan, disucikan. Sama sekali rahmani rahimakumullahu taala, ya. Jadi Nabi menjelaskan 3 hal dalam hadis ini yang menjadi kafarah dari dosa-dosa yang pernah dikerjakan oleh anak manusia. Al-kafaratul ula, kafarah yang pertama, penghapus, pembersih, ya, penebus dosa yang pertama adalah al-islamu, Islam. Ini yang pertama. Jadi orang misalkan sebelumnya itu kafir, begitu dia masuk Islam maka seluruh dosa dia habis. Sejahat apapun dulu, sebanyak apapun dosa maksiat yang dulu dikerjakan sebelum Islam, begitu dia masuk Islam dosanya habis, nol. Maka seakan-akan dia baru dilahirkan oleh ibunya, bersih tanpa dosa. Thabata fi sunanil kubra lin Nasa'i, telah valid di dalam Sunan al-Kubra milik Imam An-Nasa'i, an Ibni Abbas, dari Ibni Abbas radhiyallahu taala anhuma, anna qauman kanu qatalu fa aktsaru, bahwasanya satu kaum mereka dulu itu membunuh dan banyak membunuh. Wazanu wa aktsaru, lalu mereka berzina dan banyak berzina. Wantahaku, kemudian mereka melanggar batas. Ya, wantahaku, melanggar batas. Jadi banyak kezaliman yang mereka kerjakan. Fa'atau an-nabiyya, lalu mereka mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang-orang yang dulunya banyak membunuh, banyak berzina dan banyak melakukan pelanggaran-pelanggaran yang melampaui batas ini, mereka kemudian mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam seraya qalu, mereka berkata, ya Muhammad, wahai Muhammad, innalladzi taqulu wa tad'u ilaihi lahasanun, sesungguhnya apa yang kamu berkata, apa yang kamu dakwahkan kepadanya, lahasanun, itu sungguh benar-benar baik. Lau akhbartana hal lamma amilnahu, ya, hal lamma amilnahu kafaratan, ya, seandainya engkau mengabarkan kepada kami, seandainya kami mengamalkannya, maka apakah hal itu akan menjadi kafarah? Ya, hal lamma amilnahu kafaratan, tatkala kami mengambilnya, melaksanakannya, maka itu akan menjadi kafarah, penebus dosa bagi dosa yang pernah kami kerjakan. Ya. Fa anzalallahu azza wajal, maka Allah azza wajalla pun menurunkan ayat, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar, dan
orang-orang yang mereka tidak menyeru bersama Allah sesembahan yang lain. Wala yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq, dan mereka tidak membunuh jiwa yang Allah haramkan tanpa hak. Wala yaznun, dan mereka tidak berzina. Wa may yaf'al dzalika yalqa athaman, siapa yang melakukannya maka dia akan mendapatkan dosa. Yudha'af lahul adzabu, dilipat gandakan untuknya azabnya yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Wa yakhlud fihi muhana, dan dia nanti akan kekal selamanya di dalamnya. Lalu ini kan ancamannya. Di awal ayat ini Allah mengancam orang yang tidak membunuh jiwa, orang yang tidak berzina. Maka siapa yang membunuh jiwa, siapa yang berzina, siapa yang melakukan kesyirikan, maka dia akan bertemu dengan dosa besar, di mana akan dilipat gandakan azab bagi mereka pada hari kiamat. Membunuh, syirik, membunuh dan berzina dijajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syirik, membunuh, berzina. Ini dosa-dosa yang teramat besar. Tapi kemudian tatkala selesai Allah Subhanahu wa taala mengancam dosa-dosa mereka akan dilipat gandakan azabnya nanti pada hari kiamat, yang menunjukkan besarnya dosa mereka, kesyirikannya, membunuhnya dan perzinahannya. Tapi Allah kemudian berfirman, illa man taba, kecuali orang yang bertobat, wa amana wa amila amalan salihan, dia beramal dengan amal, dia beriman dan beramal dengan amal yang saleh, faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat, maka mereka lah orang-orang yang keburukan-keburukan mereka akan diganti dengan kebaikan-kebaikan. Wa kana Allahu ghafurur rahima, dan adalah Allah itu zat yang maha mengampuni lagi zat yang maha menyayangi. Maka ayat ini memberikan kepada kita faedah, betapapun dosa besarnya orang yang berdosa, kalau dia bertobat dia akan dapati Allah maha pengampun. Ya, kalau dia bertobat akan dia dapati Allah maha mengampuni seluruh dosanya. Tidak ada dosa yang enggak diampuni dengan tobat. Semua dosa diampuni dengan tobat, hatta syirik dan kekufuran. Kalau dia tobat kembali kepada Islam, maka itu menghapus dosa, seluruh dosanya dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama sekali rahmani rahmakumullahu taala. Bahkan bukan hanya dihapus dosanya, diganti dosa-dosa mereka itu dengan kebaikan-kebaikan dan pahala. Allah Subhanahu wa taala akan berikan kemudahan kepada dia untuk beramal saleh, yang dengan sebab amal saleh itu akan menghapus dosa-dosanya. Karena innal hasanat yudhibnas sayyi'at, karena kebaikan-kebaikan akan menghilangkan dosa-dosa dan kesalahan. Kata mu'alif, fal musyrik, seorang musyrik idza aslama, jika dia masuk Islam, maka ghafarallahu lahu jami'a dzunubi, Allah ampuni untuknya seluruh dosanya semuanya. Ya, jika musyrik, kafir, Yahudi, Nasrani atau apapun agama dia sebelumnya, Konghucu, Shinto, nama malibu, Hindu, Buddha, aliran kepercayaan, kejawen, nama nih, lek Jawa kejawen, lek Sunda, Sunda Empire, enggak ada Sunda Empire, Kasundan, kan begitu ya. Islam tetapi napa jenenge Islam tapi melakukan kesyirikan. Mengakunya Islam tapi di dalamnya ada kesyirikan yang dilakukan. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Dan di tempat-tempat yang lain pun seperti itu, ada juga yang demikian, mengakunya Islam tapi mereka masih melakukan kesyirikan. Ya, mengaku berislam tetapi masih kayak memiliki kepercayaan animisme, dinamisme. Ya, berislam tapi masih percaya ambek napa jenenge Nyi Roro Kidul lah. Nyi napa malih? Nyi Blorong lah. Nyi napa malih, Bu? Sik Dewa Dewi sik percaya gitu ya. Sing Dewi Sri lah, sing Dewi Seru lah, dewi macam-macam gitu. Jadi masih percaya dengan hal-hal yang seperti itu. Mengaku berislam tapi masih melakukan apa? Sesajen dan lain sebagainya. Ya, itu kan dosa besar semuanya.
Tapi kemudian jika idza aslama masuk Islam, lalu dia berislam dengan Islam yang kafa, yang murni, yang hanif, ghafarallahu lahu jami'a dzunubi. Allah akan ampuni seluruh dosanya. Wa hal yu'akhadul musyriku bighairi syirki? Al-jawab na'am, al-kafir yu'akhadhu bi salasati asya'. Ya, apakah orang musyrik itu akan dihukum dengan selain kesyirikan? Maka jawabannya iya. Orang kafir akan dihukum, disiksa karena 3 perkara. Yang pertama al-kufru, ya, al-kufri, ini badalnya majrur. Al-kufri karena kekufuran, wa tarkil wajibat, karena meninggalkan kewajiban, wartikabil muharramat, dan juga karena melanggar apa-apa yang diharamkan. Kalau orang kafir misalkan sholat Jumat, diterima Jumatannya, Bu? Enggak, tapi dia akan diadabkan dan tidak sholat Jumat. Orang kafir ikut puasa Ramadan, diterima, Bu? Enggak diterima puasa Ramadannya, tapi dia akan diadab karena tidak puasa Ramadan. Dia puasa Ramadan tidak diterima, tidak puasa, diadab sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seperti dalam hadis, dalam ayat, ya, qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, kullu nafsin bima kasabat rahinatun. Setiap jiwa terhadap apa yang telah dia perbuat, rahinatun, tergadaikan. Dia akan diminta pertanggungjawaban. Illa ashabal yamin, kecuali ashabul yamin. Orang-orang baik, orang beriman, orang bertakwa. Fi jannatin yatasaalun, mereka di surga saling bertanya-tanya. Anil mujrimin, tentang orang-orang mujrim, tentang orang-orang kafir, musyrik, mujrim, munafik, dan lain seterusnya. Mereka bertanya mereka, ma salakakum fi saqar, apa yang membuat kalian masuk ke dalam neraka saqar? Qalu lam nakum minal musallin, kami dulu tidak termasuk golongan orang-orang yang salat. Walam nakun nut'imul miskin, kami dulu tidak ngasih makan orang miskin. Wa kunna nakhudu ma'al khaidin, dulu kami tenggelam dalam pembicaraan orang-orang yang tenggelam dalam pembicaraan mereka. Wa kunna nukadzibu biyaumiddin, dulu kami mendustakan hari kiamat, hatta atanal yakin, hingga kematian datang kepada kami. Jadi yang membuat mereka masuk dalam neraka, di samping kekafiran dan kesyirikan mereka, adalah karena tidak sholat, karena tidak zakat. Kiaskan dengan lainnya, karena tidak puasa Ramadan dan segala kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan kepada mereka. Ya jamaah sekalian, rahmani rahmakumullahu taala. Kata mu'alif masih menjelaskan masalah ini, fatakdzibu biyaumiddini kufrun, maka mendustakan hari kiamat kafir. Wa tarkus salati, sementara meninggalkan salat, wal it'amu, dan memberi makan orang miskin, wal ihsanu ila khalqillah, dan berbuat baik kepada makhluknya Allah Subhanahu wa taala, ya. Ihmalun liwajibin, kemudian menyia-nyiakan kewajiban, wa khawdhum fil batil, dan tenggelamnya mereka dalam kebatilan, ya, adalah fi'lun lil muharramat. Itu adalah pelaksanaan terhadap perkara-perkara yang diharamkan. Jadi mendustakan hari kiamat jelas kafir. Meninggalkan sholat, tidak mau bayar zakat, tidak mau memberi makan orang miskin, gitu ya. Tidak berbuat baik kepada makhluknya Allah. Kemudian dia lalai terhadap segala apa yang diwajibkan kepada mereka oleh Allah, lalu tenggelamnya mereka dalam kebatilan. Itu semua perbuatan-perbuatan diharamkan. Ya, itu semua adalah perbuatan-perbuatan yang diharamkan. Lalu kalau Qatadah itu berkata Imam Qatadah fi qaulihi, pada ucapan firman Allah, kunna nakhudu ma'al khaidin, dan adalah kami membicarakan yang batil bersama dengan orang-orang yang membicarakannya. Maka kata beliau, kullama ghawiya ghawin ghawaina ma'ahu, setiap kali tersesat orang yang tersesat, kami pun tersesat bersama dengan mereka. Ini maksud dengan kunna nakhudu ma'al khaidin, agamanya selalu ikut-ikutan, gitu ya.
Agamanya selalu ikut-ikutan dengan orang banyak. Ya. Jadi tidak punya prinsip dan pendirian di dalam beragama. Karena agama ini tidak boleh berdasarkan hawa nafsu, ikut-ikutan, harus berdiri di atas ilmu, begitu. Lakin akan tetapi, ya tadi itu ya, mendustakan hari kiamat kufur, meninggalkan sholat dan seterusnya itu maksiat. Lakin akan tetapi, lau qama al kafiru bi taati, seandainya orang kafir dia laksanakan ketaatan, fa innallaha la yaqbaluha, maka Allah tidak akan menerimanya illa ba'dal islami, kecuali setelah Islam. Orang kafir melakukan ketaatan, orang kafir ikut sholat gitu ya. Orang kafir ikut sholat berjamaah di masjid misalkan begitu. Misal. Lalu orang kafir ikut puasa Ramadan misal. Gak diterima sama Allah kecuali setelah Islam. Fa inna min syurutil amali shalihi, karena di antara syarat-syarat amal saleh adalah imanu iman. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa ma manahum an tuqbala minhum nafaqatuhum, dan tidak ada perkara yang menghalangi mereka dari diterimanya amal-amal dari mereka, ya, diterimanya nafkah-nafkah mereka, infak-infak mereka, illa annahum kafaru billahi wa bi rasulihi, melainkan karena mereka kufur kepada Allah dan Rasulnya. Maka misalkan zaman sekarang betapapun ada orang kafir yang sangat baik, sepakat ijma manusia dia baik, tapi napa? Kafir, tidak ada satu amal kebaikannya yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai kapan? Sampai dia masuk Islam. Kalau kemudian masuk Islam, wa idza aslama, kalau jika dia masuk Islam, fa innallaha yusbitu lahu ajra ma amilahu min qurbatin. Kalau kemudian dia masuk Islam, maka Allah akan tetapkan untuknya pahala amal apapun yang telah dia kerjakan, menjadi bagian dari takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalkan selama dia jadi orang kafir begitu ya, dia tanggung 100 anak miskin, anak yatim dia santuni. Diterima amalnya? Tidak. Begitu dia masuk Islam, apa yang terjadi dengan amal itu? Dosanya dihapus, pahala diberikan saat itu. Ya, maka kebaikan dia selama dalam kekafiran dengan menyantuni anak yatim, begitu dia masuk Islam, maka semua pahala itu jadi miliknya. Kalau dia tidak masuk Islam, maka pahala habaan manthura, seperti debu yang terbangan, tidak dapat apa-apa begitu. Wa dalilu dzalika, dan dalil yang demikian, anna Hakimah ibn Hizamin radhiyallahu anhu, bahwasanya Hakim bin Hizam radhiyallahu taala anhu, ya, kala dia berkata lin Nabi, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ara'aita umuran kuntu atahannatsu biha fil jahiliyah, kata dia, apa pandangan Anda terhadap berbagai perkara yang dengannya dulu saya beribadah di masa jahiliyah? Hali fiha min syai', apakah ada sesuatu pahala untuk saya pada amal-amal kebaikan di masa jahiliyah itu, pada peribadatan yang saya lakukan di masa jahiliyah itu? Faqala lahu Rasulullah, maka bersabda kepada dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aslamta ala ma aslafta min khairin, kamu telah selamat atau kamu telah menyelamatkan segala perkara yang telah kamu lakukan, kebaikan-kebaikan yang pernah kamu lakukan di masa lalu. Jadi dengan keislamanmu maka kamu telah selamatkan seluruh pahala yang telah kamu tumpuk semasa dalam kekufuran, karena masih ditahan. Dia melakukan berbagai macam kebaikan-kebaikan untuk manusia, misalkan ya tadi itu menyantuni anak yatim, menyantuni janda, menyantuni orang fakir miskin, misalkan begitu ya, bangun rumah sakit, ya, dia bangun lembaga pendidikan dan seterusnya, misalkan semacam itu, baik kan begitu ya, seperti itu. Maka semuanya tidak ada pahalanya sama sekali. Artinya kalau ada pahalanya, maka pahala itu masih digadaikan, dia tidak bisa menikmati pahalanya sampai masuk Islam. Begitu masuk Islam, semuanya langsung diberikan kepada dia. Yang tadi tertahan diberikan semuanya kepada dia. Ya, jadi makanya Nabi mengatakan aslam ta'ala ma aslafta min khairin, kamu telah menyelamatkan kebaikan yang telah kamu lakukan di masa lalu.
Hadis rawahu Muslim wa tahannusu at-ta'abbudu. Tahannus adalah ta'abbud, yakni beribadah. Kata mu'allif berikutnya, fahadzal haditsu dalla ala anna a'malal birri idza amila al-insanu hala kufrihi thumma aslama fa innallaha yusibuhu 'alaiha. Hadis ini menjadi dalil bahwasannya segala amal-amal kebaikan yang diamalkan oleh anak manusia saat kondisi kekufurannya kemudian dia masuk Islam, maka Allah akan memberinya pahala atas segala amal yang pernah dia kerjakan sebelum masuk Islam. Kalau itu berupa dosa, dosanya habis semuanya. Kalau itu berupa pahala, pahalanya dipertahankan, tidak ikut dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah puncak rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, puncak kasih sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hambanya, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah menyia-nyiakan kebaikannya orang yang berbuat baik, tidak akan menyia-nyiakan kesolehan orang-orang soleh, tidak akan menyia-nyiakan ibadahnya orang-orang yang berbuat ibadah. Tidak disia-siakan semuanya. Ya, dengan keislaman, kalau dia berbuat dosa, dosanya dihapus. Dengan keislaman, kalau dia punya pahala, pahalanya ditetapkan dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Tsumma aslama. Wa hadza min fadlillahil azimi. Ini adalah bagian dari karunia Allah yang agung. Atau hadza min fadlillahil azimi. Wa ma'azama fadlallahi ala ibadi, dan betapa agungnya keutamaan Allah terhadap hamba-hambanya. Allah itu sangat mengasihi kita semuanya. Jamaah sekalian rahmani rahimakumullahu taala. Sehingga di antara bentuk kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita, apa yang kita rasakan saat sekarang ini, kita itu merasa banyak dosa tapi tetap saja masih hidup. Gitu ya. Kita banyak dosa dan kekurangan, tetap saja masih bisa melihat dengan mata kita, masih bisa mendengar dengan telinga kita, masih bisa meraba dengan tangan kita, mencium aroma dengan hidung kita, ya, masih bisa bernafas, detak jantung masih bisa mendetak, darah masih bisa lancar. Pengen buang hajat ya budal, kan gitu ya. Bisa semuanya tadi kita lakukan begitu. Ya, padahal kita banyak dosa. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala menampakkan kepada kita maha lembutnya Allah, maha kasih sayangnya Allah, maha pengampunnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata mu'alif, al-kafir, orang kafir idza aslama, jika dia masuk Islam maka yamhullahu sayyiatihi, Allah akan hapus dosa-dosanya. Wa yuthabbitu hasanatihi, dan Allah akan tetapkan kebaikan-kebaikannya. Walhamdulillahi ala fadlihi wa ihsani. Maka sekali puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya dan perbuatan baiknya Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, jamaah sekalian rahimani rahimakumullahu taala, itu kafarah yang pertama. Apa kafarah yang pertama, Bu? Tadi, Bu? Islam. Lalu al-kafaratu tsaniyatu, kafarah yang kedua adalah al-hajju, haji. Wa qad madha al-haditsu anhu fi thulathiyatin sabiqatin indal kalami an hadithi Rasulillah wafdullahi thalatha al-ghazi wal hajj wal mu'tamiru. Telah berlalu, kata mu'alif, hadis tentangnya pada thulathiyah yang sebelumnya. Saat berbicara tentang hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, delegasi Allah itu ada 3, tamu kehormatan Allah itu ada 3. Orang yang berperang di jalan Allah, jamaah haji dan jamaah umrah. Mereka adalah tamu-tamunya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di samping keutamaan-keutamaan tentang haji dan umrah yang telah kita bahas pada pertemuan-pertemuan yang sebelumnya. Nah, di antara fungsinya haji adalah menghapus seluruh dosa. Ya. Di mana saat itu ibadah haji kan rentetannya ada nama wukuf di Arafah. Ya, di mana tatkala orang itu wukuf di Arafah, Allah turun ke langit dunia membanggakan hamba-hambanya di tengah para malaikat. Ya. Lalu Allah memberikan ampunan kepada mereka semuanya. Ini rahmat Allah Subhanahu wa taala yang luas, diberikan kepada hamba-hambanya yang Dia kehendaki.
Kemudian yang ketiga, al-hadimu tsalitsu lidzunub al-hijrah. Penghancur dosa yang berikutnya adalah al-hijrah. Hijrah kalau di zaman Nabi maka hijrah dari Makkah ke Madinah, atau hijrah kepada Nabi dari kampungnya masing-masing. Ya. Jadi hijrah dari kampungnya masing-masing, kemudian apa? Tinggal di Madinah. Jadi mereka tidak kembali ke kampungnya masing-masing, tapi tinggal bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah, membantu dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, berbaiat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hijrah. Wal muradu biyahuna, kemudian dimaksud di sini kalau itu hijrah di zaman Nabi. Namun hijrah di sini adalah hijrah yang bersifat umum. Apa itu al muradu biyahuna? Yang dimaksud dengan hijrah di sini adalah tarku daril kufri ila daril islami, meninggalkan negeri kufur menuju negeri Islam. Itu hijrahnya di sana. Dia tinggalkan kesyirikan menuju tauhid. Dia tinggalkan dosa dan kemaksiatan menuju ketaatan dan ketakwaan. Ini namanya hijrah. Ya jamaah sekalian rahimakumullah taala ya. Ya, kalau negeri kita kan ada komunitas-komunitas gitu, hijrah, anak pemuda hijrah. Anak namanya pemudi hijrah kan ya. Pemuda hijrah ono. Ya. Pemudi hijrah ono namanya. Ya, artis hijrah, ada ya? Ada ya? Istilah hijrah begitu. Maksudnya apa di sini kalau zaman kita? Yaitu hijrah dari kemaksiatan menuju ketaatan. Namanya hijrah. Ya, dan hukumnya berlaku sampai hari kiamat kalau hijrah seperti itu. Tapi kalau hijrah dari Mekah ke Madinah atau hijrah dari negara masing-masing menuju Madinah, tinggal di Madinah, sudah tidak ada. Kenapa? Nabinya sudah wafat. Maka tidak ada hijrah lagi ke Madinah. Yang ada adalah hijrah dari negeri kafir menuju negeri muslim di mana saja, atau hijrah meninggalkan dosa dan kemaksiatan menuju ketaatan dan ketakwaan. Ya, qad amarallahu biha biqauli, di mana Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkannya dalam firman-Nya, ya ibadiyalladzina amanu inna ardi wasi'atun fa iyaya fa'budun. Wahai hamba-hambaku yang beriman, bumiku luas, kepadakulah hendaknya kalian itu menyembah. Jadi kalau di satu tempat tidak bisa melaksanakan syiar Allah, tidak bisa melaksanakan kewajiban apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia diperintahkan hijrah. Boleh bagi dia untuk berhijrah, mencari lingkungan yang kondusif, hijrah. Ya, misalkan seseorang tinggal di sebuah perumahan. Perumahan ini atau lor atau kidul. Ndak ono adzan blas, gak krungu blas. 5 waktu gak ono adzan. Misalkan begitu ya. Gembulane kanan kiri, sebelah ngarep pop rock, kiri dangdut, kanan karawitan, mburi son horeg. Iso urip ngono iku. Bisa hidup kayak begitu. Waduh. Subhanallah. Maka ya hijrah pindah. Sama sekalian rahimakumullahu taala ya, hijrah pindah. Ya, ada loh orang kafir itu hijrah. Ada ya, kita dibangun masjid gitu ya. Ada di sana ada perumahan. Lalu ada lahan kosong. Lahan kosong itu dibeli oleh teman-teman atau pemilik ya, atau apa namanya, muslimin dibeli. Lalu dibangun masjid di sana. Sebelahnya orang kafir. Orang kafirnya sing hijrah. Ya, orang kafirnya hijrah. Kenapa? Karena bayangan dia kalau tinggal di pinggir masjid berisik. Sing berisik itu masjid sapa? Jangan itu ya. Bayangan dia begitu, akhirnya dia wis pinggir masjid berisik, gitu ya. Biasanya sing masjid berisik itu masjid sapa kan gitu ya. Ya.
Kan beda kalau dengan masjid-masjid kita yang sudah langsung enggak berisik sama sekali. Paling azan selesai. Hanya azan saja. Gitu ya. Azan tidak ada yang menganggap berisik hatta orang kafir. Kita di Alum itu bertetangga dengan misionaris. Tatkala sebagian atau tatkala ada kita berkunjung ke sana, berkunjung tonggo ya. Lalu mereka itu cerita, mereka itu selalu merindukan azan. Pengen krungu azan di rumah ada azan itu, soalnya azannya enak gitu ya. Lalu dia cerita enggak seperti masjid sebelah sana, berisik kami terganggu dengannya gitu, subhanallah. Ya, seperti itu. Jamaah sekalian rahimakumullah taala. Jadi merasa terganggu ya dengan berisiknya itu, ya. Kalau sekedar adzan saja keluar mereka tidak merasa terganggu ya. Pemene edannya enak begitu misalkan. Jamaah sekalian rahimakumullah taala. Kembali kepada hijrah. Hijrah dari negeri kufur menuju negeri muslim. Hijrah dari lingkungan yang buruk menuju lingkungan yang baik. Ini penting sekali. Kenapa? Karena lingkungan itu akan mempengaruhi keluarga kita. Makanya kan napa istilahnya aljar qibladdar. Ya, tetangga dulu sebelum rumah. Artinya kate gawe omah delok tetangga dhisik, tanggane ya apa. Nah, baru ya kita bikin rumah di sana. Sama sekalian rahimakumullah taala. Kita lanjutkan. Wa anil Harithi al-Asy'ari, dari Al-Harits al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala, dia berkata qala Rasulullah, bersabda Rasulullah SAW, wa ana amurukum bi khamsin Allahu amarani bihinna, aku perintahkan kalian dengan 5 perkara, Allah lah yang merintah aku dengan kelima perkara itu. As-sam'u wa ta'atu wal jihad wal hijratu wal jama'atu. Ya, apa perintahnya? Yaitu as-sam'u mendengar, wa ta'atu dan taat kepada ulil amri tentunya. Wal jihadu dan berjihad, wal hijratu hijrah, wal jama'atu dan jamaah. Ya. Jadi di sana ada yang kita garis bawahi wal hijrah. Hijrah ya. Hijrah tentunya dalam hal ini kalau dikaitkan dengan zaman kita sekarang ini adalah hijrah meninggalkan yang haram menuju yang halal. Itu hijrah meninggalkan yang haram menuju yang halal. Ya. Hijrah dari pekerjaan yang mendatangkan harta yang haram menuju pekerjaan mendatangkan harta yang halal. Nah, ini hijrah zaman seperti itu hijrah. Ya jamaah sekalian rahimakumullah taala. Dan tatkala seseorang itu hijrah, ya harus sabar. Sabar di atas hijrahnya, ojo kumat. Gitu ya. Misalkan dulu terkenal napa jenenge hijrah dari apa? Tukang goyang. Wis sing istiqomah gitu ya. Ojo mari hijrah maro goyang maneh kan gitu ya. Nah ini. Joget mari ini hijrah terus joget maneh. Hijrah dari menyanyi maro nyanyi maneh. Itu berarti dia tidak merawat imannya dengan amal soleh. Tidak dirawat imannya dengan ilmu dan amal soleh. Ya. Dalam dunia dan medan dakwah seperti itu kita dapati teman-teman yang mereka tidak rawat hidayahnya dengan ilmu dan amal soleh, akhirnya tepar, putur, setelah putur hilang. Ya, setelah putur kemudian dia hilang. Bisa diantaranya karena tidak sabar di atas hijrahnya, diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala biasanya dengan harta dan perekonomian biasanya, lalu tidak sabar kemudian futur, lalu dia kembali ke masa lalunya. Itu sering kita dapati yang seperti itu. Jamaah sekalian rahimakumullah taala. Ya sampai ada cerita ya dulu waktu masih mahasiswa ada dakwah kampus tahun 2000-an dulu begitu ya. Dakwah kampus yang sangat masif ya, tahun di Malang ya zaman itu. Kalau sekarang nggak tahu masif mana ya dakwah kampus ya. Zaman itu subhanallah tahun 2000-an ya, saya awal-awal di sini ya, dakwah kampus masif sekali. Ya masing-masing kampus punya
kajian, di pertanian ada, kedokteran ada, di teknik ada, di perikanan ada, ya, yang di Brawijaya ada, yang di mana itu IKIP ya, itu ada, misalkan ya, banyak sekali, sangat masif zaman-zaman itu. Nah saat itu ada di antara para akhwat yang masya Allah gitu ya, sangat aktif di dalam kajian-kajian tersebut, sangat aktif ya, menjadi aktivis dakwah kampus saat itu. Setelah berselang berapa lama waktunya ya, sudah bisa keluar, sudah lulus, lalu bekerja, ada pekerjaan, duit wakai dan seterusnya. Kemudian ketemu lagi, sudah berubah apaannya, sudah berubah, pakaiannya berubah, semuanya berubah. Ya, itu kenapa? Karena tidak dirawat dengan apa tadi? Ilmu dan amal soleh. Dia jauh dari majelis ilmu. Sudah, kalau jauh dari majelis ilmu, dimakan serigala. Setan, dimakan setan. Ya jamaah sekalian rahimanillahu taala. Ya biasanya adalah karena faktor apa? Harta perekonomian, harta yang terlalu banyak, eman ditinggalkan gitu ya, atau perekonomian yang terlalu sempit, akhirnya dia cari jalan pintas kembali ke masa lalunya. Nah seperti itu jamaah sekalian rahimanillahu taala ya. Atau diantaranya juga hijrahnya terlalu keterlaluan. Ono hijrah keterlaluan ya. Hijrahnya itu sampai apa jenenge berlebihan itu ya, sampai gak iso nadai. Ya, ada saya dapati yang seperti itu. Terlalu semangat di luar batas. Di antaranya apa? Dia mendatangi seluruh pengajian yang ada. Semuanya didatangi. Isuk toko, awan toko, sore toko gitu ya. Ya, bangi toko, ba'da isya toko, ndak ada majelis melainkan dia ada di sana. Bagus? Bagus enggak itu? Wis semode warak itu. Lah wis kewareken, akhirnya boleh kewareken wong mangan kewareken kenapa? Muka. Iya, sebah pada puncaknya bosan. Pada puncaknya apa? Bosan, belenger. Setelah belenger, rumangsane wis aku tak istirahat dhisik. Wis kepegelen dhewe. Ya, ngeladeni nafsune untuk napa hadir di majelis ilmu. Jadi hadirnya bukan karena nafsu. Akhirnya apa? Dia sendiri yang kalah. Lalu dia berkata, misalkan dalam hatinya ya, gitu ya, wis tak istirahat dhisik lah. Istirahat kesuwen. Ya. Istirahatnya apa, Bu? Kesuwen. Sing mang dia sangat semangat, ndak ada majelis melainkan dia ada di dalamnya. Sekarang istirahat kesuwen, ndak ada majelis melainkan dia ndak ada. Ndak ada di dalamnya. Akhirnya ya bablas. Ya, hilang temenan dari peredaran. Ketemu sengit-sengit gitu ya, ndak berani nemui. Saya lewat begitu ya, tidak berani menunggu sengit-sengit begitu ya. Ternyata apa? Sudah ada pada pekerjaan masa lalunya. Dulu dia tobat dicero dari leasing, setelah tahu hukum riba, sekarang balik mana? Nah, subhanallah. Sama sekali rahimakumullah taala. Padahal dulu awalnya masya Allah, wis ndak ono majelis melainkan dia hadir. Omongan saomong agama tok wis pokoknya. Ya, omongan seomong kalau ngomong sama dia wis agama tok, tanya masalah agama tok gitu ya. Ya, terlalu berlebihan. Kenapa? Karena dirinya punya hak, istrinya punya hak, anaknya punya hak. Ini tidak diberikan haknya semuanya kepada majelis ilmu. Bojone koter, anake koter, pekerjaane koter. Ya, semuanya koter. Wah, akhirnya kan dimarahi sama mertuanya kan gitu ya. Mertuanya marah-marah karena anaknya ditelantarkan dengan alasan ngaji. Putune ditelantarkan dengan alasan ngaji. Begitu diumbreng-umbreng sama mertuanya, akhirnya kemudian dia wis ya
cari pekerjaan, balik kembali sing nang oleh duit akeh gitu ya. Seperti itulah manusia jamaah sekalian rahimakumullah taala. Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam berfirman atau bersabda gitu ya, saddidu wa qaribu. Beramalah dengan benar, tapi qarib. Qarib itu apa? Sedang-sedang saja. Sesuai dengan apa? Kemampuan. Ojo melampaui batas. Masing-masing itu punya ada yang hak-hak yang harus kita tunaikan. Ya. Misalkan para ibu, misalkan ya, para ummahat, para akhwat. Ini jangan berlebihan. Ya, dengan alasan ngaji akhirnya hak suami abai, terlantar dengan alasan ngaji. Duha ngaji. Engko pada asar ngaji maneh. Engko pada maghrib ngaji maneh. Kan gitu ya. Bojone kok nggawe mie goreng. Kan gitu ya. Kok kon masak-masak dhewe Mas Ridho, Mas aku tak belajar ya gitu ya. Aku tak menuntut ilmu, aku berjuang berjihad nih. Jihad wong wedok ini gitu ya. Waduh. Ini bahaya sama sekalian rahimani rahmakumullahu taala. Baik. Jadi saddidu wa qaribu. Beramal dengan benar tapi kemudian apa? Qaribu. Bersedang-sedanglah. Agar apa? Kita bisa istiqomah. Karena istiqomah ini yang penting, bukan banyaknya tapi istiqomahnya. Di mana Nabi tatkala ditanya tentang amal apa yang paling afdal, yang paling dicintai oleh Allah tabaraka wa taala, apa jawab Nabi? Adwamuhu wa in qalla. Yang paling langgeng sekalipun sedikit. Ingat, yang penting adalah istiqomahnya, ya. Jangan sampai kemudian terlalu banyak melampaui batas, akhirnya tadi kekenyangan, kewarken bareng ngono bosen. Kita lanjutkan jamaah sekalian rahmani rahimakumullahu taala. Yang berikutnya fal hijratu, maka hijrah itu yukaffirullahu biyadzunuba wal khataya. Kama dalla alaihi hadzal hadis. Hijrah itu akan dengannya Allah Subhanahu wa taala akan menghapus dosa dan kesalahan sebagaimana disebutkan di dalam hadis ini. Lalu wal adillatu dzalika katsirat. Dalil-dalilnya sangat banyak. Di antaranya adalah firman Allah tabaraka wa taala, innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah lalu berjihad di jalan Allah, mereka adalah orang-orang yang berharap rahmatnya Allah, dan Allah itu Maha mengampuni lagi zat yang Maha menyayangi. Mereka berharap rahmatnya Allah. Orang yang berhijrah, beriman, hijrah, berjihad dapat rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lainnya surah Ali Imran 195 Allah berfirman, "Falladzina hajaru wa ukhriju min diyarihim." Maka orang-orang yang mereka berhijrah dan mereka diusir dari rumah-rumah mereka, dari negeri-negeri mereka, wa udhu fi sabili, dan mereka disakiti, diganggu di jalanku, wa qatalu wa qutilu, mereka memerangi dan mereka diperangi, mereka membunuh, memerangi dan mereka terbunuh, la ukaffiranna anhum sayyi'atihim, maka pastilah benar-benar aku akan hapus dari mereka dosa-dosa mereka, wa la udkhilannahum jannat, dan pastilah aku akan masukkan mereka ke dalam surga-surga, tajri min tahtiyal anharu, mengalir dari bawahnya sungai-sungai, thawaban min indillah, sebagai balasan pahala dari sisi Allah, wallahu indahu husnul thawab, dan Allah di sisinya ada sebaik-baiknya pahala. Ini pun ya berbicara tentang hijrah, berita tapi maknanya perintah, berita tapi maknanya perintah agar seorang itu berhijrah, meninggalkan dosa dan kemaksiatan menuju ketaatan dan ketakwaan. Dalam surah Al-Anfal ayat 74 Allah tabaraka wa taala berfirman, walladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi, dan orang-orang yang beriman, berhijrah dan berjihad di jalan Allah, walladzina awau, dan orang-orang yang memberikan pertolongan, memberikan perlindungan, memberikan naungan, ya, wa nasaru, dan mereka memberikan pertolongan, ulaika humul mu'minuna haqqan, bagi mereka ya mereka adalah orang-orang mukmin yang sebenarnya, lahum maghfiratun wa rizqun karimun,
dan bagi mereka ampunan dan rezeki yang mulia. Sekali lagi ini pun demikian, berbicara tentang hijrah, bentuknya khobar tapi maknanya perintah. Kita disuruh untuk berhijrah agar mendapatkan ampunan dan rezeki yang mulia. Dalam surah An-Nahl ayat yang ke-110, Allah tabaraka ta'ala berfirman, "Tsumma inna rabbaka lilladzina hajaru min ba'di ma futinu tsumma jahadu wa sabaru inna rabbaka min ba'diha laghafurur rahim." Kemudian sesungguhnya Rabbmu kepada orang-orang yang berhijrah setelah mereka diberikan ujian, kemudian mereka berjihad dan bersabar, maka sesungguhnya Rabbmu setelahnya benar-benar zat yang maha mengampuni lagi zat yang maha menyayangi, ya. Jadi berhijrah itu adalah perintah daripada Allah Subhanahu wa taala, ya. Maksudnya adalah meninggalkan tadi, dia meninggalkan kemaksiatan menuju ketaatan. Kalau di zaman kita saat sekarang ini, hijrah dari haram menuju halal, hijrah dari keburukan menuju kebaikan. Wa minal adillati, dan termasuk di antara dalil yang lain. Kalau tadi adalah dalil dari Al-Qur'an, sekarang dalil dari sunnah. Wa minal adillati, dan termasuk di antara dalil tersebut adalah hadis Jabir radhiyallahu taala anhu, di mana dia bercerita anna Tufaila ibn Amr ad-Dausi, Tufail bin Amr ad-Dausi, atan nabiyya, dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Faqala, seraya dia berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hal laka fi hisnin hasinin wa ban'atin." Ya Rasulullah, hal laka, apakah Anda punya? Ya, apakah Anda punya? Hal laka fi hisnin hasinin wa man'atin. Ya, memiliki komunitas di dalam suatu perlindungan kokoh yang melindungi, hisnin hasinin. Hisnin itu kan benteng, ya. Benteng hasinin yang memberikan perlindungan. Wa man'atin, dan penghalang. Ya. Hisnun kana lidausin fil jahiliyah, yaitu satu benteng perlindungan, ya, yang pernah dimiliki oleh suku Daus fil jahiliyah, di masa jahiliyah. Apakah Anda punya benteng kokoh seperti benteng yang dimiliki oleh Daus? Fa abadzalika Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi pun mengabaikannya. Lilladzi dzakharallahu lil ansar, ya. Fa abadzalika Nabi, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabaikannya, ya. Nabi menolaknya, yakni mengabaikannya. Fa abadzalika Nabi lilladzi dzakhara Allahu lil ansar. Kenapa? Karena apa yang telah Allah sediakan, ya, lil ansar, untuk kaum ansar. Artinya apa? Perlindungan Nabi sallallahu alaihi wasallam saat itu, yaitu Allah memberikan perlindungan kepada Nabi melalui apa? Melalui perlindungan daripada kaum ansar. Nabi SAW dari Makkah ke Madinah itu atas jaminan kaum ansar. Kaum Ansar telah berbeat kepada Nabi SAW, ya, dan memberikan perlindungan, penjagaan, ya, dukungan, dengan segenap kedukungan zahir batin, material, ya, material spiritual, ya, zahiran batin, secara materi, finansial, semuanya diberikan dukungan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Falamma hajara an-nabiyyu ila al-Madinah, maka tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah, hajara ilaihi Tufail ibnu Amr, maka Tufail bin Amr hijrah kepada beliau. Wa hajara ma'ahu rajulun min qaumihi, lalu ada seorang lelaki yang berhijrah dari kaumnya. Fajtawau al-Madinata, ya. Kemudian mereka itu enggan untuk tinggal di Madinah. Kenapa? Karena ekstrim, lingkungannya ekstrim. Ya, ekstrim suhunya, itu, cuacanya ekstrim, ya. Panas nemen panas, adem ya nemen adem. Biasanya orang masuk ke Madinah
kena demam napa Medina. Apalagi pada cuaca musim panas atau musim dingin. Ya. Sangat menyengatkan gitu ya, kalau musim panas menyengat sekali. Panasnya matahari sangat-sangat menyengat. Lalu mereka famarid, lalu mereka pun sakit. Ya maskal rahmani rahmakumullahu taala. Fajaza, lalu dia tidak sabar dengan sakit tersebut. Fa akhadha masyakisalahu, kemudian dia mengambil anak panah. Ya, mengambil anak panah bermata lebar miliknya. Faqata'a biha baramijahu, lalu dengannya dia memotong ruas-ruas jari jemarinya. Karena enggak sabar terkena demam Madinah tadi itu yang ekstrim suhunya, maka dia potong-potong ruas-ruas jarinya. Fasyakhabat yadahu hatta mata, ya. Kemudian darah pun memancar dari kedua tangannya hingga kemudian dia mati. Ya ini matinya mati bunuh diri namanya kan begitu ya. Ini namanya mati bunuh diri. Ya kalau kita zaman sekarang kalau umroh sih gak patek terasa seperti dulu soalnya ono AC pisan ya. Melbu napa jenenge? Melbu hotel ono AC ini melbu masjid wis langsung adem gitu ya. Wis gak patek kayak dulu. Kalau dulu ndak ada apa-apa ya, panas teman panas sih kan gitu ya. Ya kalau dingin tidak terukur. Kalau kita sekarang di sana bisa mengatur rasa dingin, kademan diganti heater kan gitu ya. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Artinya zaman sekarang bisa orang itu beradaptasi ya dengan teknologi yang ada. Itu pun masih ada di antara jamaah haji atau jamaah umroh yang kemudian bibirnya pecah-pecah, ya kakinya pecah-pecah karena ekstrim ya seperti itu. Apalagi di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia nggak tahan, lalu dia potong ruas-ruas jarinya, ternyata kemudian dia mati. Faraahu At-Tufailu ibnu Amrin fi manami. Lalu Tufail bin Amr melihat dia di dalam tidurnya. Faraahu wa hay'atuhu hasanah. Lalu dia melihatnya sementara keadaannya itu baik. Ya, dia melihatnya sementara keadaannya itu baik. Wara'ahu mughatiyan yadayhi, lalu dia melihat dia menutupi dua tangannya yang tadi dia iris. Yang diiris tadi itu. Faqala lalu dia berkata kepadanya, "Masan abika rabbuk?" Apa yang diperbuat oleh Rabbmu kepadamu? Faqala, maka dia berkata, "Ghafarali, Allah mengampuni aku bihijrati ila nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, dengan hijrahku kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam." Jadi dia memotong ruas-ruas jarinya sampai kemudian dia mati, itu ternyata Allah mengampuninya dengan sebab besarnya pahala hijrah, besarnya pahala hijrah. Bihijrati ila nabi, dengan hijrahku kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam. Atau bisa jadi dia tidak tahu kalau bunuh diri itu hukumnya haram, dosa besar, karena dia baru masuk Islam, tidak tahu seluruh ajaran Islam, tidak tahu. Ya, maka ya Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana, bisa jadi karena hal itu juga. Ya hijrah, ya ketidaktahunya akan satu hukum misalkan semacam itu. Ya, faqala, lalu dia berkata, "Mali araka mughatiyan yadaik?" Kenapa aku melihat kamu tutupi dua tanganmu? Tadi yang dipotong sendiri tadi itu sama dia. Qala, maka dia berkata, "Qila li," dikatakan untukku, "lan nusliha minka ma afsadta." Kami tidak akan memperbaiki apa yang telah kamu rusak sendiri. Itu ya, kami tidak memperbaiki apa yang telah kamu rusak sendiri. Dosa dihapus, tetapi apa yang kamu rusak enggak diperbaiki sama Allah Subhanahu wa taala. Sengaja merusaknya, sengaja dipotong misalkan begitu ya, nanti ya dalam badan terpotong nanti. Ya, tidak diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nuslih minka ma afsadta. Faqasaha at-Tufailu ala Rasulillah, maka Tufail mengisahkan hal itu kepada Rasulullah SAW. Faqala Rasulullah, maka Rasulullah SAW bersabda, "Allahumma wali walidayhi faghfir." Ya Allah, dan untuk kedua orang tuanya maka ampunilah. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala, kisah ini ya memberikan kepada kita pelajaran bahwasanya pahala hijrah itu pahala yang sangat besar,
Sampai di antara hikmahnya adalah kan kita ada hadis ya, innal hasanati yudhibna sayyi'at. Sungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan menghilangkan apa? Keburukan-keburukan. Pahala-pahala itu akan menghapus dosa-dosa begitu ya. Maka saking besarnya pahala hijrah hingga dia juga bisa menghapus pahala tadi apa dilakukan bunuh diri. Ya. Dosa besar bunuh diri, tapi ternyata masih lebih besar pahala hijrahnya. Begitu jamaah sekalian rahimani rahimakumullahu taala. Ya di samping tadi itu apa? Ya barangkali dia tidak tahu hukum daripada bunuh diri tersebut. Lalu di sini Malik berkata wahuna waqfatun muhimmah. Di sana ada perhentian yang penting yang harus kita sikapi, perkara yang harus disikapi, perkara penting yang harus disikapi. Idza kana hadza fi haqqi man hajara minas sahabati, jika ini ada pada haknya orang yang berhijrah dari kalangan para sahabat, walam yuhfadz anhu, dan tidak pernah dihafal darinya annahu nasara dinallahi bi syai'in, bahwasanya dia telah menolong agama Allah dengan sesuatu pun, walam yu'lam annahu jahada, dan tidak diketahui bahwasanya dia pernah berjihad, limujarradil hijrati ghafarallahu lahu qatla nafsihi, karena sekedar hijrahnya Allah ampuni untuknya bunuh dirinya. Fama dhannuka bil muhajirin, maka bagaimana persangkaanmu dengan kaum muhajirin, alladzi nasarallahu bihim ad-dina, yang dengannya Allah memberikan pertolongan kepada agama. Ya, kalau ini saja diampuni sama Allah Subhanahu wa taala dengan pahala hijrah, Allah ampuni dosa bunuh dirinya. Bagaimana pula sementara tidak diketahui dia pernah jihad, tidak diketahui dia pernah punya andil kebaikan untuk Islam, tidak diketahui, tidak punya saham dalam Islam sama sekali, tidak diketahui. Gitu ya. Dengan hijrahnya dia diampuni oleh Allah. Bahkan tatkala dia telah melakukan dosa besar membunuh, tetap dosa besar bunuh diri, tetap diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka famadhannuka bil muhajirin, bagaimana persangkaanmu dengan kaum muhajirin, alladzina nasarallahu bihimuddina, yang dengannya Allah, dengan mereka Allah menolong agamanya, wa azza bihimun nabiyyu al-karimu, dan dengannya Nabi al-karim menjadi perkasa, ya, menjadi kokoh, menjadi kuat dengan adanya para sahabat. Maka tentunya kalau mereka punya dosa, ya lebih-lebih lagi akan lebih mendapatkan hak ampunan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya wa thabata an Sabrah Ibnul Faqih, ya telah valid. Kok Sabrah sih? Itu kok Sirah ya? Sirah Ibnul Faqih, Sabrah, sana Sirah. Anjene titik iki tepak delok niki anu paling tepak ngantuk nggih. Titik siji dadi loro malah dadi sirong ya. Sabrah Bu. Sampeyan ganti Bu. Telah valid dari Sabrah Ibnul Faqih, dari Sabrah bin Faqih. Lapa kok sirong ya? Iya. Ngene iki lek gawe buku di edit-edit dhewe ngene iki. Dari An Sabrah nih ngajar ngeten sambil ngedit ya. An Sabrah Ibnul Faqih, dari Sabrah bin Al-Faqih radhiyallahu taala anhu, qala, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna syaitana, sesungguhnya setan itu qa'ada li ibni adama bi tariqil islami, setan itu duduk untuk anak cucu Adam di jalan Islam. Kalau ada pintu Islam atau jalan yang mengarah kepada Islam, maka setan duduk padanya. Faqala, lalu dia berkata, taslam, kamu akan masuk Islam. Wa tadharu dinak, lalu kamu tinggalkan agamamu, wa dina abaik, lalu kamu tinggalkan nenek moyangmu, kan gitu ya. Kamu masuk Islam, kamu sekarang kafir, misalkan ya, kamu sekarang dalam agama ini uangmu banyak loh, kan gitu ya. Ada
kiriman dari apa? Dari perkumpulan misionarisme loh, kan gitu nggih. Kan begitu, mereka ada dana yang miliaran kira-kira begitu nggih. Untuk dana mereka, ada gajinya dan lain sebagainya, seperti informasi yang sampai kepada kita bagaimana mereka kuat sekali sumber dananya begitu. Ya. Kamu akan tinggalkan agamamu, kamu akan tinggalkan nenek moyangmu, fa'asahu, lalu dia maksiat kepada setan itu, fa'aslama, lalu dia masuk Islam, faghufira lahu, lalu diampuni untuknya dosanya. Setelah dia masuk Islam, faqa'ada lahu bi tariqil hijrah, lalu dia duduk untuknya di jalan hijrah. Dia masuk Islam sudah bagus, lalu ada lagi hijrah. Ya. Faqala lahu, lalu dia berkata kepadanya, tuhajir, kamu akan berhijrah. Wa tadharu darak, kamu akan tinggalkan negerimu, wa ardak, tanahmu, wa sama'ak, dan langitmu. Fa'asahu fahajara, lalu dia bermaksiat kepadanya, kemudian dia berhijrah. Ya. Kan seperti ini ya, setan itu akan menghalangi manusia untuk menjadi lebih baik begitu. Ya, menjadi lebih baik, dihalang-halangi jamaah sekalian rahimakumullahu taala. Ya, ada orang yang dia itu napa jenenge bekerja di dinas pajak. Ya, dinas pajak. Ya, kalau kita beberapa kali melihat napa jenenge ceramahnya Ustaz Irwandi Tahir. Kalau ada yang bertanya, saya bekerja di dinas pajak, langsung jawaban beliau spontan, resign. Gitu ya? Nah, spontan langsung resign. Ya, seperti itu. Ya. Ini pun demikian. Yang saya ceritakan ini juga seperti itu. Mirip seperti itu. Tapi saya nggak ngomong resign, enggak. Ya. Jadi dia jamaah sekalian rahimakumullahu taala, dia curhat. Kalau saya resign. Nah, lalu dia omongkan omongannya setan. Gimana dengan istri saya? Kok omongannya setan itu sebenarnya kan sama dengan tadi itu ya. Gimana dengan istri saya? Gimana dengan keluarga saya? Gimana dengan anak-anak saya? Gimana menghadapi mertua? Bagaimana menghadapi orang tua dan sebagainya, semacam-macam. Sebenarnya itu semua adalah omongannya setan. Ini seperti ini. Dia duduk di jalan hijrah. Ya, kamu tinggalkan. Ya, kamu tinggalkan pekerjaanmu enak loh. Ini kursi basah. Gitu ya. Ya, akeh duit. Nanti kalau kamu tinggalkan dodol cilok. Kan gitu nggih? Dodol cilok. Akhirnya dodol cilok, dodol gorengan, macam-macam wis diweden-wedeni sama setan. Ya, seperti itu. Ya, akhirnya ya tetap dia nggak mau resign sampai hari ini. Fa'asahu, lalu dia bermaksiat, fahajar, lalu dia berhijrah. Setelah hijrah, selamat dari hijrah, dia tetap berhijrah. Faqa'ata bi tariqil jihad, lalu dia duduk di jalan jihad. Faqala, dia berkata, tujahid, kamu akan berjihad. Fatuqatil, lalu kamu akan berperang. Fatuqtal, lalu kamu akan terbunuh. Kalau kamu terbunuh, fatungkahul mar'ah, istrimu dinikahi oleh orang lain. Ya, wa yuqassamul mal, hartamu akan dibagi-bagi, gitu ya. Ya, jadi diweden-wedeni mana gitu. Fa'asahu fajahat, lalu dia memaksiati mendurhakai setan, lalu kemudian dia berjihad. Faman fa'ala dzalika, lalu siapa yang melakukan yang semuanya itu, dia tinggalkan tipu daya setan semuanya, dia berjalan di atas jalan yang benar, yang hak menuju ridhonya Allah. Famata, lalu dia mati, karena haqqan 'alallahi an yudkhilahul jannah, maka ada hak bagi Allah untuk masukkan dia ke dalam surga. Gitu ya. Ini janjinya surga. Jamaah sekalian rahimakumullahu taala. Ya, memang membutuhkan kesabaran untuk menghadapi perkara-perkara seperti itu. Itu godaan-godaan duniawi seperti itu membutuhkan kesabaran. Ya, membutuhkan kesabaran. Ya. Ya, dulu mungkin saya pernah cerita ya, ada teman ya, dia dulunya adalah bartender di hotel. Bagian ngecuri khamr. Ngeladeni orang minum khamr.
ngecuri rek, menuangkan. Ya, menuangkan. Iya, bahkan melayani begitu ya. Ada yang minta khomer. Lalu dia punya teman yang sudah ngaji. Punya teman sudah ngaji, diajak dia, ayo melok ngaji. Ngaji apa sih? Melok aja kok ngaji. Iya wis melok wis. Ya cek ro ngajimu ngaji nek ndi gitu. Ikut ngaji di majelis saya. Dia bartender, ngurusi wong sing ngombe khamar. Awal ngaji, pertama kali ngaji, kajiannya kitab kabair bahas khamar. Pas subhanallah dipasno kayak begitu. Awal ngaji kitabnya kabair Imam Dhahabi bahasnya khamar. Ya langsung denger gitu ya. Itu. Setelah itu subhanallah Allah berikan kepada dia taufik resign beneran. Gak mikir sudah resign beneran. Pertemuan berikutnya kalau nggak salah ya ini sudah resign. Ngaji dalam keadaan sudah resign. Tapi ingat, di sanalah badainya datang. Kenapa? Pekerjaan yang lama bayarannya akeh. Begitu dia resign, jualan nggih. Betul cilok. Jualan kain kalau nggak salah, atau jualan pakaian di pasar. Ya, jualan kain yang kemudian rezekinya mulai sudah beda jauh. Lalu apa yang terjadi? Istrinya nggak sabar minta cerai. Padahal punya anak. Nah, itu badainya di sana sudah. Kuat-kuatan mana yang kuat ini? Iya, suaminya atau istrinya? Ternyata ada yang nggak kuat di antara mereka. Akhirnya terjadi perceraian karena tidak sabar dengan ekonomi. Dan seperti itulah namanya hijrah. Ada ujian di sana. Jangan kemudian protes kepada ya Allah, katanya kalau meninggalkan yang haram akan diganti dengan lebih baik. Iya, itu lebih baik. Yang dulu haram sekarang halal. Halal itu lebih baik, masih lebih titik kan gitu ya. Nah, itu. Ya, jamaah rahmanu rahimakumullahu taala ya. Yang semoga beliau istiqomah ya, sekalipun sampai hari ini sendiri. Sampai hari ini sendiri ya, belum menikah lagi. Tapi istiqomah ya, selalu hadir di majelis-majelis ilmu. Ya mungkin dengan tampak wajahnya tenang, nggak seperti dulu gitu ya. Itu namanya ujian kehidupan. Yang berikutnya, jadi faman fa'ala dzalika famata kana haqqan 'ala Allah an yudkhilahul jannah. Siapa yang melakukannya maka lalu dia mati, maka ada hak baginya untuk masukkan dia ke surga. Wa in gharaqa, kalau dia mati tenggelam, ya kana haqqan 'ala Allah an yudkhilahul jannah. Maka ada hak bagi Allah masukkan dia ke surga. Wa in waqasathu dabbatun, kalau dia diinjak oleh hewan kendaraannya, karena haqqan 'ala Allah an yudkhilahul jannah, maka ada hak bagi Allah masukkan dia ke surga. Karena dia sudah keluar untuk berjihad. Berjihad turun tutuk wis mati. Ini itu maksudnya. Turun sempat perang, turun sempat ketemu musuh, wis mati. Mati kelelep, mati tiba jatuh dari kendaraannya lalu diinjak sama kudanya mati gitu ya. Maka itu semua menjadikan sebab dia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Rawahu Nasa'i Ibnu Hibban fi sahihi wal Baihaqi. Hadis ini sahih, disebutkan dalam Sahih Targhib wa Tarhib. Jadi itu jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah taala, 3 perkara yang merupakan kafarah, penebus dosa, penghapus dosa, dan juga pensuci dari dosa. Yang pertama tadi apa, Bu? Islam. Yang kedua haji. Yang ketiga hijrah. Baik. Sekarang kita buka tanya jawab. Kalau ada pertanyaan kita persilakan. Ada pertanyaan? Ya, pertemuan berikutnya menahan diri dari 3 perkara. Baik. Bismillah. Semoga Allah merahmati para ulama, guru-guru kita dan para pemimpin negeri ini. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah menjaga ustaz dalam ketaatan. Amin. Demikian juga kita semuanya. Izin bertanya untuk umat, idealnya per pekan itu berapa kali hadir ke kajian? Idealnya adalah apa yang tidak menghalangi hak orang-orang yang punya hak atas dirinya. Itu silakan. Masing-masing orang kan jawabannya beda-beda.
Pokoknya jangan sampai napa kewareken mang gitu ya. Melampaui batas sampai terlantar suaminya ya sama anak-anaknya. Baik, jika diundang oleh takmir masjid yang notabene NU untuk dalam kajian rutinnya, bagaimana cara menolak agar tidak menyinggung perasaan ibu takmir? Ya, diajak kajian rutinnya. Napa kajian ini? Kajian modelnya napa kajian ini? Oh, itu kajian jenenge maca surat Yasin. Yasinan, kahfian ya, tabarokan. Baik, dan masalah rahmakumullahu taala. Ya jawaban sing napa jenenge jawaban sing politis gitu ya. Jadwalnya tabrakan. Semono ae wis ya. Ngapunten sangat jadwale napa tabrakan. Tabrakan aja diceritakno tabrakan apa tabrakan mbek jadwalku masak. Kan iso lho. Aja gak usah mengapunten jadwale tabrakan. Wis. Gak usah didawa-dawa, kok dawa-dawa kok anu tabrakan macam-macam. Kan jadwale ibu-ibu kan gak ana praine, Bu ya. Wis iku wis gak ana praine jadwal. Ya. Mulai sebelum subuh sampai katanya turu kan jadwalnya penuh ibu-ibu niku ya. Ya situ tabrakan sampai itu semua. Ya. Begitu caranya jawaban. Itu namanya jawaban ya gak goro tauriyah namanya. Ya, itu jawaban tauriyah. Ngapunten banget jadwal jenengan niki tabrakan kali jadwal kula wis ngono ae wis. Nah. Ya jadwal nyuci piring kan gitu ya. Jadwal nyetrika macam-macam akeh jadwal jenengan Bu. Gak mari-mari jadwalnya. Gak mari-mari. Type-nya lain ada? Tidak ada Bu? Sampun asek apa? Baik, demikian. Kalau cukup ya kita akhiri, semoga bermanfaat. Ya, kita akhiri. Wassallallahu nabiyana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.